Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata-kata yang lebih indah dibandingkan lidah yang selalu memuji namanya. Sahabat planet Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan yang sangat suci ini, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan ini pasti kita identik dengan dua hal, sahur dan berbuka. Sahur adalah di mana kita menyantap makanan di waktu sepertiga malam. Ngomong-ngomong tentang sepertiga malam, Dana teringat dengan sebuah kisah dua orang sahabat yang memiliki sifat yang berbeda. Kita kasih nama si A dan si B aja. Nah, si A ini orangnya rajin bekerja, bahkan tidak kenal lelah. Yang si B orangnya rajin beribadah. Suatu ketika, si A dan si B mendapatkan pekerjaan di suatu kantor yang sama. Si A sangat disayang bosnya karena cekatan, rajin, pokoknya TOP. Dan si B, walaupun lambat pekerjaannya, tapi terbilang rapi. Nah, karena kecekatannya si A, maka si A disayang sekali dengan bosnya. Bahkan, uang gaji si A ditinggikan oleh bosnya, sedangkan si B, uang gajinya pas-pasan. Walaupun gaji si B pas-pasan, tetapi pekerjaannya ya gitu deh, standar-standar aja. Kan tetapi ada yang harus dipelajari dari si B. Si B ini orangnya tidak mau meninggalkan sholat 5 waktunya, walaupun kepepet. Dia selalu menyisihkan waktunya untuk sekedar bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di sepertiga malam, tak pernah tertinggal untuk bersujud. 1 tahun berlalu, si B pun mampu beli motor. Melihat B bisa beli motor, si A ini ada rasa iri di dalam hatinya. Dengan angkuh, si A bertanya kepada si B, "Wahai sahabatku, mengapa kamu bisa beli motor? Padahal gajimu kan pas-pasan." Dengan jawaban tenang, si B pun berkata, "Rezekiku bukan dari pekerjaan itu, tapi rezekiku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling yang kunikmati adalah ketika Allah masih memberiku nikmat untuk bersujud di sepertiga malam." Alhamdulillah, saat itu si A pun hatinya tergetar. Untuk sholat tahajud saja si B mampu, apalagi untuk 5 waktu yang lainnya. Masya Allah, seketika itu A pun bertaubat. Lambat laun, A pun melakukan sholat fardu dengan tepat. Alhamdulillah, sesuatu yang tidak dipikirkan oleh si B bahwa A akan sadar dengan kesalahannya selama ini. Suatu ketika, si A pun bertanya dengan si B, "Wahai sahabatku, kenapa kamu melakukan sholat tahajud, sholat duha, dan 5 sholat waktu?" Dengan mudah, si B pun berkata, "Sesungguhnya ketika aku mengejar dunia, maka akan Allah berikan dunia kepadaku. Dan ketika aku mengejar akhirat, maka akan Allah berikan dunia dan akhirat kepadaku." Seketika itu, aku pun mantap dengan pilihannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, serta tahajud dan duha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bisa kita tangkap dari kisah ini. Bagaimana pentingnya tahajud di dalam hidup kita. Bagaimana pentingnya 5 waktu di dalam hidup kita. Bagaimana Allah mengatur rezeki untuk kita. Ada hadis dari Abu Hurairah. Setan mengikat di pangkal kepala seseorang di antara kamu di dalam tidurnya dengan 3 ikatan, dan masing-masing ikatan tersebut tertulis, "Malammu sangat panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila ia berwudu, maka lepaslah ikatan kedua. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah ikatan ketiga. Maka di pagi hari, ia akan bangun dengan semangat dan jiwa yang baik. Namun, bila tidak, ia akan bangun dalam keadaan malas dengan jiwa yang tidak baik." Dari hadis tersebut, ada pula dalil Al-Quran yang menggambarkan keistimewaan tahajud bagi kita. Salah satunya ada di Quran Surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, "Dan pada sebagian malam, maka bersembahyanglah tahajud kamu sebagai tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Semoga dengan kisah singkat serta dalil Al-Quran
dan hadis dari Abu Hurairah tersebut, kita mampu memantapkan hati untuk sama-sama salat tahajud. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.